Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah implementasi pembelajaran model pencapaian konsep atau konsep learning. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan latar belakang pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan memerlukan strategi yang tepat dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah model pencapaian konsep atau konsep learning. Model ini berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang diperoleh melalui proses belajar. Kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik Indonesia. Permasalahan ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Interaksi pembelajaran yang terjadi di dalam kelas antara pendidik dengan peserta didik sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Proses pembelajaran tersebut meliputi desain pembelajaran, materi ajar, strategi atau media, dan evaluasi. Sangat disayangkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah kurang mendorong siswa untuk berpikir kritis, sehingga tidak heran jika kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari beberapa penelitian yang menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang masih berlangsung satu arah atau teacher centered. Lalu, siswa kurang diberikan kesempatan untuk menganalisis maupun memunculkan ide-ide baru. Selain itu, siswa kurang diberikan kesempatan untuk mengaitkan dengan kemampuan yang sudah dimilikinya. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran matematika dan evaluasinya lebih banyak melatih siswa pada kemampuan prosedural melalui latihan soal yang rutin dan pertanyaan tingkat rendah, sehingga yang ditekankan ke siswa hanyalah low order thinking skills. Soal-soal yang biasanya diberikan adalah soal yang sifatnya tertutup atau close-ended, yaitu soal yang hanya memiliki satu solusi. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis adalah model concept-based learning, yang membuat langkah penggunaan pertanyaan Socrates tersebut. Model concept-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang mengutamakan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Baik, kita melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Pengertian implementasi pembelajaran. Pengertian implementasi adalah sebagai pelaksanaan atau penerapan, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya. Permasalahan yang akan terjadi adalah apabila yang dilaksanakan menyimpang dari yang telah dirancang, maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman salah satunya, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Hanifah, yang telah dikutip oleh Harsono telah mengemukakan pendapatnya, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Menurut Afsas Jihad, implementasi pembelajaran adalah suatu proses peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan perubahan. Sedangkan menurut Hamzah, implementasi pembelajaran adalah menerapkan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran adalah proses penerapan atau melibatkan interaksi siswa dengan guru dalam konteks persekolahan. Penerapan dalam prosedur memulai pembelajaran, melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran serta mengakhiri pelajaran. Kita beranjak ke B, pengertian konsep learning. Pengertian konsep learning adalah proses belajar yang berfokus pada perkembangan konsep-konsep yang relevan dan penting dalam pengetahuan. Dalam proses ini, peserta didik mempelajari dan mengategorikan berbagai stimulus dan objek yang mereka hadapi, membentuk suatu pengertian atau konsep yang lebih luas dan lebih abstrak. Proses belajar konsep memerlukan kemampuan diskriminasi dan proses kognitif fundamental sebelumnya, serta memakan waktu dan berlangsung berangsur-angsur. Pengertian belajar konsep juga dikaitkan dengan teori pengolahan informasi yang menekankan cara-cara manusia dalam meningkatkan dorongan alamiah untuk membentuk makna tentang dunia dengan peroleh dan mengolah data, serta mengembangkan konsep dan bahasa untuk mentransfer solusi atau data tersebut. Pembelajaran konsep yang dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran konsep atau pencapaian konsep adalah proses belajar untuk memahami dan mengidentifikasi suatu konsep melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh sekelompok objek atau stimulus. Dengan kata lain, pembelajaran konsep membantu kita untuk mengelompokkan objek atau informasi berdasarkan persamaan yang mereka miliki. Ini melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis kita untuk bisa menggeneralisasi informasi dan mengenali pola. Misalnya, pembelajaran konsep bisa diterapkan dalam hal memahami konsep buah. Kita belajar bahwa apel, mangga, dan jeruk adalah buah karena mereka memiliki ciri-ciri seperti memiliki biji, bisa dimakan, dan berasal dari tanaman. Dengan pembelajaran konsep, kita dapat mengidentifikasi objek lain yang memiliki ciri-ciri serupa sebagai buah. C. Karakteristik konsep learning. Konsep learning menurut Margaret E. Gradle adalah keterampilan mengklasifikasi objek dan peristiwa ke dalam kategori. Konsep learning dalam pembelajaran dirancang dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai suatu perubahan baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Rangkaian yang perlu dipersiapkan adalah A. Menetapkan dan menjelaskan materi termasuk penentuan topik dan tema. B. Memberikan banyak contoh dan latihan. Menurut Gegen, dalam Jamar mengungkapkan bahwa konsep learning, belajar konsep adalah belajar mengklasifikasi stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep atau suatu proses belajar berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya. Membentuk suatu pengertian atau konsep, adapun langkah pembelajaran yang dilakukan dalam konsep learning adalah A. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok untuk menemukan konsep pada pokok bahasan yang terdapat dalam buku sumber. B. Setiap kelompok menuliskan temuan kelompoknya dalam suatu lembar kerja siswa untuk kemudian dipresentasikan kepada kelompok lainnya. C. Pada akhir pembelajaran, guru mengadakan refleksi dengan melontarkan beberapa pertanyaan seputar materi yang didiskusikan melalui model pembelajaran konsep learning sehingga diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya dalam kaitan dengan keberanian, mengemukakan pendapat, percaya diri, merumuskan konsep, dan mendiskusikannya. Dalam langkah perumusan konsep learning yang diadaptasi dari pendapat Ausable. 1. Identifikasi konsep. Pengidentifikasian konsep-konsep yang akan diajarkan oleh dosen atau guru yang akan dipahami oleh mahasiswa atau mahasiswi. Konsep-konsep tersebut harus relevan dan sejalan dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum. 2. Eksplorasi konsep. Konsep-konsep yang telah dipersiapkan sebelumnya diberi kesempatan kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk menggali dan mengeksplorasi melalui berbagai kegiatan seperti observasi, eksperimen, diskusi kelompok, atau penelitian. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk membangkitkan minat, motivasi, rasa ingin tahu, dan memperkaya pemahaman mahasiswa atau mahasiswi terhadap konsep-konsep tersebut. 3. Konstruksi pemahaman.
Mengajak mahasiswa dan mahasiswi untuk mengkonstruksi pemahaman mereka tentang konsep-konsep tersebut secara mandiri melalui proses berpikir kritis, analisis, dan refleksi. Mereka diberi kesempatan untuk dapat mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menemukan pola-pola baru atau sinergitas antar konsep dan perolehan pemahaman yang mendalam. 3. 4 adalah aplikasi konsep, memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menerapkan konsep yang telah dipahami dalam situasi dan konteks yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja proyek, studi kasus, simulasi, dan penelitian skala kecil, yang memungkinkan mahasiswa dan mahasiswi melihat secara langsung dalam praktiknya tentang operasionalisasi konsep-konsep tersebut. 5. Evaluasi. Penilaian dilakukan oleh dosen atau guru untuk mengukur pemahaman mahasiswa dan mahasiswi akan konsep-konsep tersebut dan dapat dilakukan melalui tes, tugas proyek, presentasi, atau diskusi yang diarahkan pada pemahaman konseptual, bukan hanya pada menghafal fakta. Untuk yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan konsep learning. Kelebihan model pembelajaran konsep learning menurut Gain RM yang dirincikan sebagai berikut. 1. Pemahaman mendalam. 2. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. 3. Relevansi dengan dunia nyata. 4. Partisipasi aktif siswa. Beberapa kekurangan pembelajaran konsep learning menurut Mayer R.E. 2004 disarikan sebagai berikut. 1. Waktu yang diperlukan. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Kesulitan dalam pengukuran. 4. Tantangan untuk mahasiswa. Jadi kurangnya konsep pembelajaran, waktu yang diperlukan. Model pembelajaran konsep learning memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional seperti metode ceramah atau gramatikal yang fokus pada menghafal. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan konsep learning, guru dapat memilih model pembelajaran yang paling sesuai untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model penerapan konsep learning pada anak usia dini. Belajar dan pembelajaran seringkali menimbulkan kebingungan dalam perbedaan kedua istilah tersebut. Banyak tokoh yang memberikan pendapat tentang belajar dan pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu perubahan dalam pelaksanaan tugas sebagai hasil dari pengalaman dan tidak ada sangkut pautnya dengan kematangan rohaniah, kelelahan motivasi, perubahan dalam situasi stimulus atau faktor samar lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, dan fasilitas. Fasilitas dan perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dan dapat diketahui bahwa pembelajaran adalah perubahan dalam pelaksanaan tugas yang mempengaruhi dan terjadi sebagai hasil pengalaman yang berasal dari mengamati, membaca, meniru, mengintimidasi, mencoba sesuatu, mendengar yang tersusun melewati material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling memengaruhi sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berikut adalah komponen model pembelajaran, yaitu 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Mempunyai misi atau tujuan tertentu, yang nomor 2. Dan nomor 3, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. 4. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi 1. Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 5. Membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Model penerapan konsep learning pada anak usia dini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang bertujuan membantu anak-anak memahami konsep-konsep dasar dengan cara aktif dan interaktif. Berikut adalah beberapa sumber yang menjelaskan model ini. 1. Model pembelajaran AUD. 2. Penerapan model pembelajaran konsep assignment. Dan konsep assignment ini beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain: 1. Pembagian kelompok heterogen. 2. Diskusi kelompok. 3. Presentasi hasil diskusi kelompok. 4. Penyimpulan.
Selanjutnya, langkah-langkah model pencapaian konsep learning. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah adalah pembelajaran matematika. Tujuan dari pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Memahami konsep matematika. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat. 3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah. 4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dan mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Langkah-langkah model pembelajaran konsep assignment atau pencapaian konsep terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama, penyajian data dan identifikasi konsep. 2. Ujian pencapaian konsep. 3. Analisis strategi berpikir. Pada prinsipnya, model pembelajaran pencapaian konsep adalah suatu bentuk mengajar dan menggunakan data untuk mengajarkan konsep kepada siswa. Model pencapaian konsep ini banyak menggunakan contoh dan non-contoh. Ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam membimbing aktivitas siswa, yaitu A. Guru mendorong siswa untuk menyatakan pemikiran mereka dalam bentuk hipotesa, bukan dalam bentuk observasi. B. Guru menuntun jalan pikiran siswa ketika mereka menetapkan apakah suatu hipotesis diterima atau tidak. C. Guru meminta siswa untuk menjelaskan mengapa mereka menerima atau menolak suatu hipotesis, yang sebagaimana dikemukakan Nainggolan Sintong 2015. Jadi kesimpulan implementasi pembelajaran model pencapaian konsep learning. 1. Peningkatan pemahaman konsep. Implementasi model pencapaian konsep dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peningkatan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran model pencapaian konsep dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan analitis. Siswa dapat lebih mudah memahami dan menganalisis informasi, membuat keputusan yang lebih baik. 3. Peningkatan kemampuan komunikasi. Pembelajaran model pencapaian konsep dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Siswa dapat lebih mudah menjelaskan konsep-konsep yang dipelajari dan berbagai pengetahuan dengan orang lain. 4. Peningkatan motivasi belajar. 5. Peningkatan kemampuan beradaptasi. 6. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif. 7. Peningkatan kemampuan berpikir sistematis. 8. Peningkatan kemampuan berpikir logis. Dan 9. Peningkatan kemampuan berpikir kuantitatif. 10. Peningkatan kemampuan berpikir kualitatif. Dengan demikian, implementasi model pencapaian konsep atau konsep learning dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, termasuk pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, motivasi belajar, kemampuan beradaptasi, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir kuantitatif, dan kemampuan berpikir kualitatif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai tema pada makalah kali ini. Semoga apa yang saya tulis dalam makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Namun pada hakikatnya dalam penulisan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun agar kami dapat memperbaiki dan dapat membuat karya yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.